lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam rangka penegakan hukum, Polri juga bertindak sebagai penyelidik utama dalam menangani setiap kejahatan, khususnya tindak pidana. Wewenang Polri selebihnya bisa diketahui melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 2. Peran Kejaksaan RI. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh UU dengan permintaan supata, diperiksa dan diputus oleh hakim. Keberadaan Kejaksaan RI diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan UU tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Adapun tugas yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu A. Bidang pidana, salah satunya dalam melakukan penuntutan. B. Bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dan C. Bidang ketertiban dan ketentraman umum. Salah satunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan UU tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung atau MA. Badan peradilan di bawah MA meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan A. Peradilan umum, B. Peradilan agama, C. Peradilan militer, dan D. Peradilan tata usaha negara. Lembaga-lembaga tersebut bebas dari intervensi lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung, B. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah MA, C. Hakim pada Mahkamah Konstitusi atau MA yang disebut Hakim Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat dinamakan pengadilan. Peradilan dan pengadilan merupakan 2 konsep yang berbeda. Peradilan merujuk pada proses mengadili, sedangkan pengadilan merujuk pada tempat untuk mengadili perkara tersebut, atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan seterusnya. Syarat menjadi advokat. Hak dan kewajiban seorang advokat dapat dibaca secara rinci dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum. 2. Keterbukaan. 3. Akuntabilitas. 4. Kepentingan umum. Dan 5. Proporsionalitas.